Jelas, Bu. Pokoknya kalau yang jawab cukup banyak itu kesimpulan saya, suara saya jelas. Oke ya, ini hari ini kita sudah sampai pertemuan yang terakhir. Alhamdulillah kita sudah 4 kali pertemuan. Kemudian nanti minggu depan, karena masih ada 1 minggu sebelum UTS, minggu depan sudah Bu Anita yang masuk. Ya, sebagai materi terakhir yang sudah saya informasikan di Adlink, hari ini kita akan pelajari tentang pelarut dan WFI, water for injection. Ya, jadi nanti kita akan pelajari pelarut apa saja yang bisa digunakan sebagai pembawa pada sediaan injeksi. Di praktikum minggu ini pun kebetulan kita juga sampai ke sediaan injeksi, ya, injeksi aminopilin yang merupakan perwakilan dari obat yang larut dalam air, ya, sehingga sebagai pembawanya digunakan air. Ya. Selain air, nanti ada beberapa bahan pembawa yang bisa digunakan, ya, ketika sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan air sebagai pembawa. Kemudian nanti juga akan kita pelajari sedikit tentang pengelolaan air. Ya, air apa saja yang dapat digunakan untuk proses pembuatan sediaan steril. Ya, di alam kita, kalau kita lihat dari sumbernya ada berbagai macam sumber perolehan air gitu ya. Ada air tanah, ada air hujan, ada air pump, ada air laut dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari air yang mana yang bisa digunakan untuk proses pembuatan sediaan steril. Ya, oke, baik, saya izin share PPT. Oh, PPT saya kok nggak ada, sebentar. Oke, baik, nanti kalau sudah kelihatan tolong info ya. Sudah, oke, terima kasih. Nah, ini ya materi yang hari ini akan kita pelajari bersama tentang pelarut dan WFI, macam-macam pelarut. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita akan mengetahui pembawa apa saja yang bisa digunakan sebagai pembawa pada sediaan injeksi, sediaan steril, gitu ya. Kemudian secara syaratnya apa yang harus dipenuhi sehingga bahan ini bisa digunakan sebagai pelarut atau pembawa pada sediaan steril. Besar ya. Nah, ini ya yang akan kita pelajari tentang syaratnya nanti apa saja, jenis-jenis air apa saja, kemudian untuk air sendiri sumbernya dari mana, syarat apa saja yang harus dipenuhi agar air ini masuk ke dalam spesifikasi sebagai WFI. Ini persyaratan dari air secara umum ya, secara umum sebagai pelarut untuk sediaan farmasi. Ini masih general, jadi mulai dari bagaimana ketersediaannya, bagaimana harganya, kemudian apakah potensi toksik harus stabil, pH-nya sesuai mendekati lah ya dengan pH tubuh kita. Jadi ini masih persyaratan secara general. Kemudian berikut berbagai macam pembawa bisa air, ada pembawa yang larut dalam air dan pembawa yang tidak larut dengan air. Air itu sendiri merupakan pelarut yang ideal, pelarut yang prioritas pertama apabila masih memungkinkan digunakan air yang akan dipakai.
Ya, kita masuk ke pembawa air. Kenapa air merupakan pelarut yang paling banyak digunakan pada sian injeksi? Ya, karena air mempunyai struktur yang mirip dengan cairan tubuh kita, sehingga air itu mudah bercampur dengan cairan fisiologis tubuh kita, sehingga banyak digunakan sebagai pembawa. Ya. Kemudian air yang digunakan atau yang mempunyai spesifikasi sebagai WFI, ya, ini mempunyai peran yang sangat penting. Bisa dikatakan dia adalah titik kritisnya pada produk yang nanti dihasilkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena air itu nanti akan menentukan atau akan besar pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan, karena air itu secara prosentase dia paling besar ya dari semua komponen dalam formula. Jadi misalnya minggu ini kita membuat injeksi aminopilin dengan konsentrasi 2,4%, ya zat aktifnya hanya 2,4%, excipient-nya hanya sekian sedikit ya, hanya sekian persen, maka hampir 90% sendiri itu nanti akan diisi oleh air. Jadi kalau airnya sendiri bermasalah, pasti nanti produk akhirnya akan bermasalah. Sehingga air sendiri untuk memegang peran yang kritis, merupakan titik kritis yang nanti akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Jadi kita harus tahu air yang bagus yang seperti apa, air yang memenuhi spesifikasi WFI itu yang seperti apa. Ya, kita masuk ke pembawa injeksi yang pembawa larut dalam air. Oke, ada 5 jenis WFI ya dengan spesifikasi yang berbeda-beda. WFI yang pertama adalah ini, waterfall injection yang pertama ya. Kalau kita merujuk pada farmakope, WFI ini adalah air suling segar yang disuling kembali, atau air destilasi kemudian destilasi kembali. WFI ini digunakan untuk pelarut pada proses pembuatan sian injeksi yang nanti akan disterilisasi akhir. Ya, jadi air ini tidak bisa digunakan untuk pelarut pada sediaan yang dibuat secara aseptis, tidak menggunakan sterilisasi di akhir. Ya, jadi ini tidak bisa. Karena apa? Karena WFI ini hanya air suling, kemudian disuling kembali, tidak atau belum memenuhi steril. Jadi ini adalah WFI yang tidak steril, sehingga hanya dapat digunakan untuk membuat sediaan injeksi yang nanti akan disterilisasi akhir setelah pembuatan. Oke, kemudian WFI ini digunakan 24 jam setelah penampungan. Jadi setelah destilasi kemudian ditampung 24 jam baru nanti digunakan. Sebagai wadah untuk mengemas dari WFI ini adalah wadah yang harus steril dan bebas pirogen. Jadi untuk wadahnya sendiri harus steril dan bebas pirogen. Ya. WFI dimurnikan dengan apa? Bisa dengan penyulingan, destilasi, bisa juga dengan RO, reverse osmosis. Nih, ini adalah gambaran awal destilasi WFI yang skala industri ya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi air yang punya spesifikasi sebagai WFI adalah kalau dilihat dari jumlah zat padatnya itu tidak lebih dari 1 mg tiap 100 ml. Tidak boleh mengandung bahan tambahan apapun, bahan pengawet, nah itu nggak boleh ya. Kemudian walaupun air ini tidak disyaratkan steril, tapi harus bebas pirogen. Ya, digunakan tadi sudah saya bahas, digunakan untuk proses pembuatan sediaan steril yang nanti akan dilakukan sterilisasi akhir. Kemudian penyimpanannya bagaimana? Tadi sudah kita bahas juga, jadi ditampung setelah 24 jam baru digunakan, disimpan pada wadah yang steril dan bebas pirogen. Oke, kalau kita lihat persyaratan WFI ya, kalau
merujuk pada British Pharmacopoeia dan Europe Pharmacopoeia, ya, ini lebih ketat dibandingkan yang tadi ya. Jadi di sini total karbon organik tidak boleh lebih dari setengah. Klorin ini masih diperbolehkan, tapi tidak boleh lebih dari setengah ppm. Amonia juga masih diperbolehkan. Logam berat pun juga masih boleh ya, Cu, Fe, Bb, tapi tidak boleh lebih dari 0,1 ppm. Bebas pirogen dan pH-nya 5 sampai 7. Kemudian mari kita bandingkan dengan persyaratan WFI di USP, Farmakopeia Amerika. Ya, mari kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan Farmakopeia British sama Farmakopeia Europe tadi, pH sama ya, 5 sampai 7. Kemudian klorida kalau di sini negatif, karena tadi masih boleh. Amonia, kemudian logam berat kalau di Europe sama British tadi masih diperbolehkan, tapi kalau di sini di USP sudah tidak diperbolehkan. Jadi secara peraturan lebih ketat yang WFI ya, USP untuk persyaratan WFI-nya. Ini proses pembuatan WFI. Kemudian WFI yang kedua adalah air WFI, water for injection, yang sudah steril. Ya, jadi ini air yang sudah disterilkan dan dikemas pada kemasan tidak lebih dari 1 liter. Digunakan untuk apa? Karena air ini sudah steril, maka dapat digunakan sebagai pelarut atau pembawa pada serbuk steril, misalnya pada suspensi, gitu ya. Ini pakai WFI steril sudah bisa. Kemudian kalau dilihat dari syarat WFI steril, bebas pirogen sama, tidak mengandung bahan pengawet juga sama ya. Kemudian logam berat sudah tidak diperbolehkan kalau yang WFI steril, tapi kalau yang WFI non steril tadi masih diperbolehkan. pH-nya sama 5 sampai 7. Untuk proses pembuatannya, setelah dipersiapkan itu ya, raw materialnya, airnya disiapkan, kemudian disaring ya, diendapkan dulu untuk mengendapkan lumpur-lumpur atau pasir-pasir yang masih ada. Kemudian setelah itu disaring dengan penyaring pasir yang diberi klorin. Sampai tahap ini kualitas airnya adalah kualitas air yang layak untuk diminum. Setelah itu disaring dengan filter 5 sampai 10 mikrometer. Ini tahap selanjutnya diproses RO, kemudian disaring lagi dengan penyaring dengan ukuran yang lebih kecil di ozon dan EDI. EDI itu nanti untuk menghilangkan ion-ion yang masih ada pada air. Ya. Setelah itu nanti setelah dihilangkan ion-ionnya baru disterilisasi dengan sterilisasi autoklaf panas lembab. Oke, yang ketiga jenis pelarut WFI yang ketiga adalah bacteriostatic for water for injection. Jadi ini adalah WFI yang sudah steril dan ada penambahan bakteriostatik. Ya, jadi selain steril dia ada pengawetnya. Kemudian dikemas pada kemasan yang tidak lebih dari 30 ml. Kenapa kemasannya kecil? Karena ada antibakterinya, ada bakteriostatik pengawetnya. Ingat pelajaran kita minggu kemarin pada injeksi volume besar, salah satu persyaratannya kan tidak boleh mengandung bahan pengawet. Nah, makanya karena ini ada bahan pengawetnya, maka tidak boleh dikemas pada kemasan yang besar. Dipakai untuk apa? Dipakainya sama seperti WFI steril tadi ya, sebagai pembawa atau sebagai pelarut pada serbuk steril yang akan diinjeksikan. Kemudian di etiket nanti harus tertera jelas bahan pengawet apa yang digunakan. Kemudian biasanya yang digunakan untuk menginjeksikan volume obat tidak lebih dari 5 ml ya, karena adanya bakteriostatiknya. Yang keempat adalah NaCl injeksi, NaCl WFI. Jadi ini adalah WFI dalam kondisi isotonis. Jadi WFI ini adalah WFI steril yang sudah isotonis. Ya, sebagai bahan pengisotonisnya digunakan NaCl. Fungsinya sama sebagai pelarut atau pembawa pada serbuk steril.
sebelum diinjeksikan. Yang kelima, yang paling lengkap, ya, bakteriostatik dan NaCl injeksi. Jadi ini WFI yang sudah ada penambahan bakteriostatiknya dan sudah dikondisikan isotonis. Ya, sehingga karena ada bakteriostatiknya, maka di pengemasnya juga tidak lebih dari 30 ml. Bahan pengisotonisnya sama, yaitu NaCl. Ya, yang saya lewati nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian kita ke pelarut bukan air. Apakah pelarut bukan air itu hanya minyak saja? Dan kapan kita gunakan pelarut bukan air? Ya, pelarut bukan air itu nanti akan digunakan ketika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Misalnya, zat aktifnya, obatnya, kelarutannya terbatas di dalam air. Kemudian, senyawa obatnya terhidrolisa dengan air. Secara fisikokimia tidak stabil dengan adanya air. Ya, maka itu tidak memungkinkan kalau kita gunakan air. Maka kita harus cari solusi pembawa selain air. Kemudian, untuk obat yang stabil dalam air, tetapi obat ini diinginkan efek depo, pelepasan pelan-pelan, maka pembawanya tidak bisa kita gunakan air. Untuk sistem depo, pembawanya lemak atau minyak. Ya, kemudian pertimbangan ketika kita akan memilih jenis minyak atau pembawa selain air. Yang pertama, pembawa tersebut tidak boleh mengiritasi, tidak toksik, dan bisa bercampur dengan cairan fisiologis. Tidak boleh menimbulkan efek farmakologis dan juga tidak boleh mempengaruhi aktivitas dari zat aktifnya. Selain itu, pertimbangan fisikokimia dari pelarut selain air yang perlu kita perhatikan adalah pH-nya. Kita cari pelarut atau pembawa yang pH-nya mendekati dengan pH cairan tubuh kita. Kekentalannya juga kita perhatikan ya, kekentalannya sebisa mungkin masih memungkinkan, mudah diambil dari kemasan dan mudah dikeluarkan dari jarum injeksi. Kemudian titik didihnya juga kita cari yang titik didihnya tinggi, sehingga masih memungkinkan nanti kita sterilkan dengan sterilisasi panas. Kemudian masih mudah bercampur dengan cairan tubuh kita. Ini adalah contoh-contoh minyak lemak ya, minyak lemak dan pembawa selain air. Ada minyak lemak nabati, gliserin, PEG, alkohol dan lain sebagainya. Kemudian ada etil olea, isopropil itu bisa tapi jarang digunakan. Ya, yang pertama adalah minyak nabati nih yang sering digunakan. Ya, hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan menggunakan minyak nabati? Ya. Kita perhatikan adalah titik dingin, harus tetap dingin harus tetap jernih ketika didinginkan sampai suhu 10 derajat. Karena nanti sediaan produk obat suntik disimpan pada lemari pendingin, sehingga harus tahan sampai suhu 10 derajat Celcius. Ya. Apakah ada yang ketika suhu dingin dia keruh? Ada ya. Misalnya di rumah kita perhatikan minyak goreng. Pada waktu suhunya dingin, musim penghujan dingin gitu ya, maka minyak goreng itu kalau pagi dia akan keruh. Ya, nanti kalau udah panas lagi dia akan jernih lagi. Dan minyak dengan kualitas seperti itu tidak bisa digunakan sebagai pembawa biar injeksi, karena nanti sedianya akan disimpan pada suhu yang rendah. Ya. Kemudian tidak boleh mengandung minyak mineral seperti parafin ya. Oke. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan juga pemakaian minyak-minyak ini adalah tidak semua minyak itu aman dalam arti begini. Ada orang-orang tertentu yang spesifik alergi terhadap minyak-minyak tertentu. Ini harus hati-hati. Makanya nanti di etiket harus tertulis jelas minyak apa yang digunakan sebagai pembawa. Ya,
Minyak yang umum digunakan sebagai pembawa, misalnya ada minyak jagung, minyak biji kapas, minyak kacang tanah, wijen, minyak zaitun. Itu adalah contoh minyak yang dapat digunakan pembawa pada sediaan ya injeksi. Karena minyak tidak bisa campur ya langsung dengan cairan tubuh kita ya dengan peredaran darah kita, maka minyak injeksi walaupun dia larutan, apabila pembawanya minyak tidak boleh langsung digunakan secara IV ya, jadi IM atau SC. Kemudian ini pelarut bukan minyak ya, bisa alkohol, gliserin, parafin, dan seterusnya. Ya, misalnya etanol. Etanol bisa juga sering digunakan sebagai pembawa pada obat-obat glikosida digitalis, ya. Tapi tidak tidak direkomendasikan untuk IV. Propilen glikol ini banyak digunakan untuk pembawa pada antibiotik, alkaloid, ya. Propilen glikol ini banyak digunakan sebagai kosolvent. Dia untuk menaikkan kelarutan dari zat aktif. Gliserin ini juga bisa digunakan untuk pembawa ya. Kemudian sedikit kita ke sistem pengelolaan air ya, sistem pengelolaan air. Ini air untuk produksi sediaan injeksi maupun untuk produksi sediaan farmasi non injeksi pun, non steril pun, air ini tetap memegang peran yang sangat penting, merupakan titik kritisnya. Karena apa? Karena mendominasi ya. Dalam sirup pun juga begitu, yang mendominasi nanti yang terbanyak ya air. Ada 3 hal yang diatur dalam sistem pengelolaan air: spesifikasi mutu airnya, sistem pemurniannya, dan penyimpanannya. Spesifikasi mutu air digolongkan menjadi air pasokan atau raw material air, ya, air murni, air WFI, ya. Nah, ini adalah spesifikasi dari mutu air, grade dari air. Ini spesifikasi mutu air, air murni, air for injection, ya. Ini kita lihat beberapa spesifikasi atau persyaratannya. Jadi silahkan di amati sendiri. Oke, pemakaian air atau penggunaan air untuk sediaan steril. Ini kita perhatikan kualitas air apa yang digunakan untuk produk steril. Untuk LVP volume besar, kualitas air yang digunakan adalah air WFI. SVP juga seperti itu, tapi sediaan injeksi tetes mata, tetes telinga tidak menggunakan WFI, tapi air murni. Ini untuk produk yang non steril ya, baik sirup, sediaan semi padat, yang masih membutuhkan air yang digunakan adalah air murni kualitasnya. Kemudian bagaimana tentang sistem pemurnian air? Ini sistem pemurnian airnya adalah air yang akan digunakan untuk WFI ya. Ini contoh tahapan untuk mendapatkan air WFI steril ya. Raw material, kemudian nanti disaring beberapa tahap saringan, ada saringan multimedia, kemudian saringan aktif karbon, softener, HE, dan seterusnya. Nih. Sebagai raw material, air dari mana saja yang bisa digunakan untuk dibuat menjadi WFI. Jadi airnya adalah boleh menggunakan air PDAM, boleh menggunakan air tanah, air sumur dangkal, maupun air sumur dalam. Air sumur dalam ini adalah air ini ya, artesis. Tadi ini air laut nggak bisa, air hujan nggak bisa ya, untuk raw material pada WFI. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan pemurniannya. Saringan multimedia, saringan karbon aktif, softener, HE, microfilter, RO, EDI. Ya, ini adalah
tahapan, ada sekian tahap untuk sampai didapatkan WFI dengan kualitas murni. Ya, penyaring multimedia ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menghilangkan lumpur-lumpur dan endapan-endapan yang masih ada pada raw material. Jadi penyaringnya ukuran meshnya masih cukup besar. Kemudian karbon aktif ini penyaring yang dilengkapi dengan karbon aktif. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan klorin, pestisida, pewarna atau bau yang masih ada pada air setelah melewati multimedia filter tadi. Kemudian softener filter ini berisi resin anionik untuk menghilangkan atau menurunkan kesadahan air. Oke, RO ini fungsinya adalah untuk memisahkan adanya partikel-partikel dengan ukuran yang kecil. Ya, partikel-partikel yang sangat halus yang tidak tersaring dengan filter-filter sebelumnya. Ya, maka digunakan dengan RO. Ini adalah keuntungan RO, lebih efisien, tapi kelemahannya ini IPC-nya harus ketat. Yang terakhir adalah EDI. Ini adalah tahap terakhir di mana di sini tujuannya adalah untuk menghilangkan ion-ion yang masih ada. Ya, ion-ion dihilangkan. Kemudian bagaimana untuk sistem penyimpanannya sendiri? Tadi setelah melewati serangkaian tahap-tahap penyaringan, sebelum kemudian dihilangkan ion-ionnya, maka itu sudah masuk dalam kualitas air murni. Ya, kemudian tahap selanjutnya adalah disimpan dan distribusikan. Untuk tetap mempertahankan kualitas airnya, maka tempat penyimpanannya harus diperhatikan. Tempat jalur distribusinya juga harus diperhatikan. Ya, jadi air ini harus terdistribusi dengan jalur yang dipastikan tidak akan menyebabkan air ini nanti turun kualitasnya. Tempat penyimpanan juga harus diperhatikan, ya. Jadi tadi harus steril, bebas pirogen dan seterusnya. Ini untuk tempat penampungannya agar kualitas air yang sudah ditreatment tadi, ya, terjaga kualitasnya, gitu ya. Ini slide saya yang terakhir untuk hari ini. Oke ya, ini saya tutup. Oke, baik ya. Kemudian setelah ini saya akan share materi di Adlink, kemudian diskusi nanti akan kita mulai jam 8. Ya, jadi masih ada cukup waktu untuk Anda membaca kembali PPT yang nanti akan saya share di Adlink. Gitu ya. Dan ini sekali lagi ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Nanti ujiannya insya Allah checkpoint untuk teknisnya seperti apa